Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan pertama ilmu tajwid, Pak Opik melalui tayangan video ini akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, sebelum kita memulai, alangkah indahnya kita awali dulu dengan pembacaan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, anak-anakku sekalian, perlu diketahui bahwa ilmu tajwid merupakan ilmu yang membahas tentang tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Sekali lagi, ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Oke? Nah, karena merupakan sebuah ilmu yang baik dan benar, kita wajib sebagai orang Islam untuk mempelajari ilmunya. Mengapa demikian? Karena dengan tajwid kita bisa membaca kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quranul Karim, dengan baik dan benar. Nah, bagaimana hukum mempelajarinya? Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah wajib. Ya, wajib. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran tidak menggunakan ilmu tajwid, dia akan berdosa. Mengapa berdosa? Karena dia telah membaca Al-Quran tidak semestinya. Yang panjang tidak dipanjangkan, yang pendek malah dipanjangkan. Akhirnya Al-Quran tidak sesuai dengan apa yang ditulis di dalam kitab suci Al-Quran. Dengan demikian, orang yang membaca Al-Quran tidak menggunakan ilmu tajwid merupakan orang yang dosa karena merubah Al-Quran. Contoh, lafaz iyyaka na'budu dalam surat Al-Fatihah. Iya harusnya pakai tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia membacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak sedikit yang jadi imam sholat, tetapi ketika membaca bacaannya dalam imam tersebut jauh dari hukum bacaan tajwid ya. Nah, oleh karena itu Pak Opik berharap melalui tayangan video ini di pertemuan pertama kalian serius dalam belajar ilmu tajwid, karena siapa tahu kalian seumur hidup hanya waktu SD saja belajar tajwid ya. Ketika SMP ke sekolah umum, SMA umum, kemudian udah kuliah umum, kemudian udah dewasa menikah dan sebagainya, malah sibuk dengan kehidupan ekonomi yang lain, sehingga tidak pernah lagi belajar membaca Al-Quran. Nah, melalui pembelajaran ilmu tajwid di kelas 6 SD sekarang, mudah-mudahan kalian bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sehingga kalian bisa menjadi bekal hidup kalian selama di dunia bahkan sampai ke akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, oleh karena itu anak-anak, nanti pembelajaran untuk tajwid itu ada teori, kemudian ada praktek ya. Teorinya disampaikan oleh Pak Opik dan prakteknya juga ada insya Allah. Kemudian membacanya secara langsung, tahsinnya itu di pelajaran tahsin oleh Pak Budi ya. Nah, pada teori nanti kalian harus pahami, kemudian harus dipraktekkan.
ditulis teori-teorinya supaya kalian lebih mudah untuk menghafalnya dan mempraktekannya. Kemudian salah satu cara untuk cepat bisa membaca Al-Quran itu adalah ketika mempraktekkan membaca Al-Quran jangan ragu-ragu. Suaranya yang nyaring, jangan pelan-pelan gitu ya. Dibiasakan ya. Kemudian dengan mempelajari ilmu tajwid diharapkan kalian nanti ketika sudah tua punya anak, membimbing anaknya, masa orang tuanya nggak bisa membaca Al-Quran. Itu akan merasa malu sendiri ketika anak ya bertanya kepada kalian nanti kalau sudah tua, mamahnya atau ayahnya tidak bisa membaca Al-Quran dengan benar, bahkan disalahkan oleh anaknya. Itu yang sangat memalukan ya. Nah, oleh karena itu Pak Opik sampaikan melalui video ini sekali lagi, pada pertemuan pertama itu adalah menekankan kepada bagaimana kita harus serius membaca Al-Quran dengan baik dan benar ya. Nah, insya Allah minggu depan kita akan mempelajari sebuah hukum bacaan di dalam Al-Quran, yaitu hukum nun mati dan tanwin ya. Hukum nun mati dan tanwin ya. Nah, silahkan kalian browsing di internet hukum nun mati dan tanwin. Nah, nanti minggu depan atau Selasa depan kita ketemu, kalian udah punya gambaran, oh Popik teh begini bakal begini ya. Akhirnya kalian pinter nih. Kemudian dipraktekannya pinter. Nah, oke. Insyaallah mudah-mudahan dengan pertemuan pertama ini Popik sampaikan kepada seluruhnya siswa-siswa kelas 6, baik Hasan, Husein, Kosim dan Fatimah, kalian adalah anak-anak yang terbaik ke depan sebagai penerus umat Islam, generasi yang Qurani. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat Popik sampaikan. Insya Allah minggu depan kita ketemu membahas materi tentang hukum nun mati dan tanwin ya. Terima kasih kepada semuanya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.